Puji nama Tuhan, dari tempat ini saya sampaikan kepada teman-teman terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, Shalom. Sekali lagi Shalom, puji Tuhan kembali pada sore hari ini. Jika kita boleh beribadah kepada Tuhan, semata-mata semuanya hanya oleh kebaikan Tuhan. Dan marilah di tengah situasi dan kondisi saat ini, biarlah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah kita nyatakan lewat pujian dan penyembahan kita beri yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Siapa dari antara saudara yang sudah rindu untuk memuji muliakan nama Tuhan? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi di depan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Demikian tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, kami mau memuji muliakan nama-Mu. Biarlah seperti rusa rindu akan air-Mu ya Bapa. Seperti itulah akan kerinduan kami Tuhan memuji muliakan nama-Mu. Persiapkan dan layakkan hati kami Tuhan untuk kami boleh isi dengan firman-Mu, dan biarlah setiap firman-Mu mengisi loh hati kami, supaya firman-Mu menjadi terang bagi sesama kami dimanapun kami berada ya Bapa. Inilah seluruh kehidupan kami Tuhan, biarlah Engkau lawat dan Engkau nyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi teman-teman yang siap untuk memuji muliakan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, mari kita angkat Kau sangat kucinta sebagai pujian yang pertama. Nyatakan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Lebih dalam kita bersyukur, nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan iman menyatakan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesus, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu
menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Biarlah Engkau yang menjadi satu-satunya alasan kami, Tuhan, untuk kami bersuka cita dan bersyukur, sebab oleh karena kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, saudara sekalian. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan bersuka cita sambil bertepuk tangan, oleh karena kebaikan Tuhan, anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari berikan yang terbaik bagi hadapan Tuhan, saudara. Mari kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan.
syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Biarlah segala kepujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kita akan segera mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah segala pujian yang sudah kita nyanyikan tidak berhenti sampai di sini, tetapi boleh kita nyatakan lewat firman Tuhan yang akan segera kita dengar, sehingga boleh menjadi pujian sejati di hadapan Tuhan. Memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku tanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Mari kita nyanyikan lebih sungguh lagi, memuji Tuhan. Suaraku terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku,
suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu. Itu kerinduanmu, tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu. Itu kerinduanku, tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan buat segala pujian dan penyembahan yang sudah boleh kami naikkan ke hadirat-Mu. Biarlah itu semuanya boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, juga teristimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu yang sama ya Bapa, sebagai perpanjangan lidah, supaya boleh memberkati kami sekalian, dan biarlah firman yang boleh kami dengar itu boleh benar-benar tertanam ya Bapa, dan bertumbuh dan menghasilkan buah yang boleh
dirasakan oleh teman-teman sekeliling kami dan lingkungan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih dalam seluruh kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, dan doa ini kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Manusia baru. Kita baca, saya bacakan untuk ke semua. Saudara buka Alkitab saudara di rumah dan perhatikan firman Allah. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin pembacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memiliki tema yang menarik. Temanya adalah fomophobia dan nomophobia. Apa itu? Yang baru dengar, tapi saya kira semua anak muda-muda sudah ngerti semuanya. Nah, apa itu fomophobia? Sebelum kita membahasnya, hari ini kita semua pasti punya HP. Hari ini kita punya medsos atau media sosial, dan kita bisa sebutkan FB, IG, ya, Instagram, Twitter, WA, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu fomophobia? Fomophobia ini lebih dikenal dengan sebutan FOMO atau fear of missing out. Ya, saudara, ini adalah ketakutan yang berlebihan jikalau ketinggalan informasi di dunia maya atau terhilang dari medsos. Jadi orang yang mengalami fomophobia ini adalah orang-orang yang takut ya kalau kehilangan ini berita-berita terbaru, mesti update. Lihat temannya seperti apa, perkembangan atau berita yang paling tren sekarang ini apa. Tidak mau ketinggalan. Nah, ini ciri-ciri dari fomophobia ini. Atau gak mau terhilang dari medsos. Nah, ini pengennya aktualisasi diri. Pokoknya kemana aja difoto, diupload ya. Ke kamar mandi lihat ada cerminnya bagus, difoto cerminnya. Banyak yang mengalami itu. Nah, ciri fomophobia itu biasanya gini, sering atau terus-menerus memantau medsos. Salah satu penelitian mengatakan kadang-kadang orang ini setiap 30 detik atau 5 menit sekali lihat. Nah, ini ciri-ciri dari fomophobia. Ya, atau menunggu notifikasi. Jadi dilihatin terus HP-nya kapan ada notifikasi. Nah, ada juga sih ciri-ciri yang lain. Misalnya pagi-pagi, tak tanyai sekarang ya. Yang muda-muda saya tanyai, pagi-pagi bangun tidur. Pertama yang dibuka apa? Alkitab atau HP? Saya pasti tahu jawabannya, HP. Kita kalau mau jujur ya, HP. WA-nya dilihat, FB-nya, kadang-kadang apa yang paling penting, IG-nya dilihat. Dan ini bahayanya, ini adalah kalau keterlaluan jadi fomophobia. Ada lagi satu yang namanya nomophobia, no mobile phone phobia. Nah, ini adalah ketakutan yang berlebihan jikalau tidak memiliki atau tidak membawa HP kemana-mana. Nah, nomophobia ini adalah sebuah kondisi yang takut. Sebetulnya kalau disebut fobia ini gak cocok. Karena sebetulnya ini adalah kegelisahan, bukan ketakutan sih. Ya, gelisah kalau nggak bawa HP itu sok keringet dingin gitu loh. Kalau nggak bawa HP itu malah ada ciri-cirinya bisa stres. Loh, ini serius ini. Jadi kemana-mana mesti ada HP. Kalau HP-nya habis, baterai, nggak ada pulsa, nggak dapat jaringan, udah bingung. Nah, ini ciri-ciri dari nomophobia. Dan saya menafsirkan, saya menduga ya, hampir banyak orang, anak-anak muda, ya biasanya ini menyerang yang usia 16 sampai 35 tahun.
Nah, apa ciri-cirinya? Gelisah, nggak nyaman. Kalau nggak bawa HP, kalau lowbat, nggak punya pulsa, nggak ada jaringan. Dan kalau rasanya itu pengen terus, HP itu penting. Apalagi kalau sampai nggak punya HP. Wah, itu kadang-kadang bisa ada yang sampai stres. Nah, saya menduga banyak kaum muda karena ini menjangkiti umur 16 sampai 35 tahun. Bayangkan, saya berdoa supaya di antara kita tidak ada yang FOMOphobia dan nomophobia. Ya, itu sebabnya, tapi yang paling lebih mengerikan sebetulnya, saya ingin sampaikan, yang lebih mengerikan bukan ini hanya masalah kejiwaan. Karena kalau kita menyebut nomophobia, fobianya ini menunjuk kepada gangguan kejiwaan sebetulnya. Ya, ketakutan, takut ular, takut ruangan sempit, semua menggunakan akhiran fobia. Tetapi saya ingin memberitahu saudara bahwa ketika kita itu FOMOphobia, kita nomophobia, kita inginnya itu aktualisasi apa ya? Terus eksis di dunia maya. Apa saja kita tampilkan, kita tunjukkan. Kalau enggak gitu kita enggak merasa nyaman. Ada lagi yang stres sampean, ini bahaya loh. Saya khawatir banyak anak-anak muda Kristen yang tanpa disadari FOMOphobia. Dan lebih lagi nomophobia. Jadi rasanya enggak nyaman kalau enggak ngantongi HP. Bayangkan ke gereja, maaf ya, ke kamar mandi pun bawa HP. Ya, sambil di kamar mandi mungkin itu main HP, main game, dan ini berbahaya sekali. Bahayanya bukan masalah kejiwaan saja. Alkitab memberitahu itu FOMOphobia maupun nomophobia adalah ciri dari manusia lama yang sudah jatuh di dalam dosa. Manusia lama yang jatuh di dalam dosa atau yang berdosa. Manusia lama memang orang berdosa. Nah, saya dikasih tema dan ketika saya membaca temanya, salah satu pentingnya bahwa ini adalah bagian dari nafsu. Di ayat yang ke-19. Tapi saya bukan mau meralat, itu benar sih. FOMOphobia dan nomophobia itu adalah membiarkan diri kita dikuasai oleh nafsu. Bentuknya nafsu modern. Ya, ini salah satu nafsu, tapi bentuknya di dalam dunia yang modern, yang semakin maju, yang teknologinya canggih. Sekarang ini apa yang gak bisa dilakukan oleh HP? Kita bisa kemana-mana, foto yang seluruh ruangan bisa kena, bisa. Saudara ngomong, sekarang itu canggih, ngomong. Saya di Indonesia, teman di Amerika, langsung gak perlu kalau dulu pakai Skype. Gak perlu sekarang cukup WA, kita bisa fit call. Dengan WA saja kita bisa fit call. Jadi kelihatan orangnya langsung bertatap muka walaupun lewat video call. Saya curiga satu kali nanti ya. Kita itu nyalakan, teman kita ada di Jakarta atau di Amerika. Kita dari Surabaya, nanti kita nyalakan fit call. Lalu kita masuk, kita keluarnya di Amerika. Siapa tahu ya, ini siapa tahu. Nah, tetapi yang penting adalah ini. Di tengah-tengah kondisi yang begitu maju. Tahukah saudara, ini adalah ciri FOMOphobia, nomophobia, ciri dari manusia lama. Bukan cuma dikuasai hawa nafsu. Itu memang benar, saya pastikan. Tapi saya menyebutnya ada 3 hal. Yang pertama, ciri, saya mau ngomong soal ciri manusia lamanya dulu. Yang pertama di ayat yang ke-17. Apa sih Pak Lukas ciri dari manusia lama? Ini yang pertama. Sebab itu kukatakan kepadamu, kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi manusia lama itu disamakan dengan orang yang gak mengenal Allah. Tetapi saya, saudara adalah orang yang mengenal Allah. Yang setuju katakan amin. Amin, puji Tuhan. Saudara adalah orang yang sudah mengenal Allah. Lihat itu di ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Nanti akan saya sampaikan lagi. Tetapi apa ciri-cirinya? Lihat, pikirannya sia-sia dan pengertiannya gelap. Jadi ciri yang pertama dari orang-orang manusia lama adalah pikirannya sia-sia. Mengejar perkara yang sia-sia. Pengertiannya gelap sehingga kita mudah tersesat. FOMOphobia dan nomophobia memenuhi hal ini. Tanpa kita sadari kita itu melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Apalagi kalau kita pengennya itu aktualisasi diri di medsos, di dunia maya. Kadang-kadang malah maaf ya, kita make up gitu. Yang gemuk jadi kurus,
yang mukanya bundar jadi tirus gitu ya. Begitu ketemu, wah kenalan, geblak semua ya. Karena berbeda, yang warna kulitnya hitam diubah jadi putih. Begitu ketemu, kaget gak jadi pacarnya ya. Saudara gak jadi kenalan. Nah, saya ingin memberitahu saudara, ini berbahaya sekali. Karena sesungguhnya kita mengejar perkara yang sia-sia di dunia maya. Dan bahayanya kita gak memikirkan yang rohani. Itu yang saya maksudkan. Yang kedua, ciri dari manusia lama adalah di ayat yang ke-18. Dan pengertiannya yang gelap tadi sudah, yang ini yang kedua. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Fomophobia bukan cuma saudara menyerahkan diri kepada nafsu untuk aktual, nafsu untuk kita ini punya kemana-mana megang HP, bisa gini, bisa gitu. Bukan hanya itu. Tetapi saudara jauh dari persekutuan dengan Allah. Coba saudara perhatikan. Fomophobia, apalagi nomophobia, ada indikasi siapa Allahnya. Kalau kita nggak bisa lepas dari HP, mengerikan kan? Bukankah posisi Allah digantikan dengan teknologi atau handphone yang kita miliki? Tanpa kita sadari, bahkan di gereja itu loh, kita masih pakai handphone. Di gereja kita ini nggak ibadah malah main HP waktu firman Tuhan. Saya berdoa waktu saudara mendengarkan firman Tuhan di rumah kita masing-masing, apalagi dengan live streaming seperti ini, saudara sungguh-sungguh di rumah saudara. Kadang-kadang sulit kan, jangankan di rumah, di gereja saja kita masih sempat buka-buka WA. Saya bayangkan, saudara perhatikan, ternyata fomophobia, nomophobia itu bukan hanya masalah nafsu kita, tetapi itu jauh dari persekutuan dengan Allah. Kalau kita menggantikan posisi Allah, nanti saya akan bahas panjang lebar di bagian berikutnya. Tetapi ini saya masih ngomong ciri-ciri manusia lama. Jadi jauh dari persekutuan dengan Allah. Beda dengan saudara dan saya. Saya dan saudara adalah orang yang sudah mengenal Allah. Kita ini hubungan kita dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya kita kalau doa diajar oleh Tuhan Yesus, ya Bapa, Bapa kami yang di surga, dekat dengan Tuhan. Oke, yang ketiga supaya cepat sedikit, di ayat yang ke-19 ini yang menjadi fokus kita. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan dirinya. Ini perlu digarisbawahi. Menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Artinya orang manusia lama tidak bisa menang dengan hawa nafsunya. Saya ulangi. Manusia lama tidak bisa menang karena mereka manusia lama. Naturnya natur manusia lama. Naturnya natur berdosa. Itu maaf seperti gambaran di Alkitab. Ya, mana bisa kita itu mandikan babi gitu, nggak kembali ke kumbangannya. Namanya babi pasti cari kumbangan. Namanya kucing pasti sukanya tikus. Nah itu namanya manusia lama, naturnya. Jadi bagaimanapun diajar. Ada di sini yang bisa ngajar babi nggak masuk ke kubangan, diajari gitu. Wah nggak boleh lu ya, nggak boleh lu ya gitu. Nggak ada. Pastikan. Satu kali ada satu guru etika di Timur Tengah. Dan kemudian ada satu keluarga punya seekor kucing. Kucingnya namanya juga kucing. Kalau kucing makanannya apa? Tikus, betul ya. Tonton film Tom and Jerry. Saya punya teman satu ke luar negeri, gak bisa bahasa Inggris. Tiba-tiba di apartemennya itu, waktu dia nyewa apartemen di Singapura, ada tikus. Dia bingung, ya apa bahasa Inggrisnya tikus apa? Akhirnya dia nekat telepon resepsionis. Halo, sir, yes sir, yes sir. Apa yang bisa saya bantu? Dia jawab, sir, do you know Tom and Jerry? Terus pegawainya ngomong, oh yes, I know. Terus dia cuma ngomong gini, sir, Jerry is here. Saudara-saudara ya. Nah, saya ingin cerita tentang tikusnya. Tikus ini, saudara-saudara, itu lupakan teman saya, ingat tikusnya. Kucing ini, Tom ini, saudara, dimiliki satu keluarga, cuma suka makan makanan yang kotor. Tikus di depan rumah diterkam padahal keluar dari got. Pemiliknya enggak mau. Pemiliknya pengen kucingnya jadi kucing yang jempolan. Maka dibawa ke guru etika. Cerita ini dari Timur Tengah. Saudara tahu, sama guru etika diajari kucingnya pakai baju, diajari melayani, diajari bawa baki kasih teh orang yang tamu, diajari makan
pakai sendok garpu, diajari semua. Saudara jangan tanya, beneran tak ini? Namanya juga ilustrasi. Satu kali setelah 40 hari, 40 malam diajari, kucingnya berubah. Nah saudara diomongi, kucingmu sudah berubah. Tidak makan daging mentah seperti tikus. Dia makannya di meja makan. Dia bisa melayani dengan baik. Waduh yang punya pengen tahu. Betulkah kucing yang namanya Tom ini berubah? Datangi. Begitu datang dia bawa oleh-oleh apa? Tikus. Bawa oleh-olehnya apa? Tikus yang kotor. Kemudian saudara tahu begitu datang kaget. Karena ternyata yang nyambut kucingnya. Meong selamat datang gitu. Yang berikutnya setelah dia datang. Meong disilakan dibawakan makanan kue dan minuman. Wah pemiliknya senang. Guru luar biasa guru sudah ngajar. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini waktu dia naruh oleh-oleh jatuh. Tikusnya yang kotor itu lepas. Kucingnya tiba-tiba lompat dan ngejar. Gak peduli lagi apa. Ngejar tikusnya. Itu namanya natur. Kucing makan tikus. Natur. Orang manusia lama berdosa. Suka menyerahkan dirinya hawa nafsu. Itu namanya natur. Nanti kita akan bahas lanjut. Nah fomobia, nomofobia itu adalah menyerahkan dirinya kepada nafsu. Nafsu apa Pak Lukas? Loh ya. Kita pengen tampil terus. Kita pengen kelihatan wah. Kita nggak mau kehilangan di medsos. Tanpa kita sadari bukan saja menggantikan Allah. Tapi kita membiarkan diri kita untuk dikuasai oleh nafsu-nafsu yang demikian. Nah saya ingin memberitahu saudara ini adalah problem. Jadi fomofobia, nomofobia bukan hanya masalah psikologi. Tetapi itu menyangkut bagian ciri dari perbuatan-perbuatan manusia lama yang berdosa. Itu sebabnya saudara intinya itu seperti apa sih kondisinya. Nah kondisi manusia lama, nah saya akan lihatkan saudara supaya lebih mudah ya cara berpikirnya. Kalau pikiran yang sia-sia, jauh dari Allah, kemudian dikuasai nafsu, ini agak susah. Tapi saya akan menunjukkan 3 ciri yang utama. Yang pertama adalah rusaknya. Manusia lama itu hubungannya dengan Allah rusak. Makanya persekutuan dengan Allah dia jauh dari Allah. Dia jauh dari Allah. Nah itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas ini nampak di fomofobia maupun nomofobia. Kenapa? Nah itu kita jadi hubungannya jauh dengan Allah. Coba kalau pagi saat teduh atau buka HP. Coba kalau tanpa kita sadari kita ini punya ilah lain gitu loh. Hubungan kita jadi rusak dengan Allah. Kita punya ilah lain. Kita enggak bawa Alkitab jalan-jalan enggak apa-apa. Tapi kalau enggak bawa HP ketakutan, gelisah. Tuh enggak nyaman HP. Sudah jauh pun kita nekat pulang untuk ngambil HP-nya. Kan ngeri. Seolah-olah HP menggantikan posisi Allah. Dan saya khawatir itu terjadi sama kita. Di gereja mana yang lebih penting? Di gereja mana yang lebih penting? Alkitab atau HP? Kadang-kadang, loh ini pastikan, saya pastikan ya. Di gereja-gereja hari ini, jangankan anak muda, yang tua-tua pun, sementara kebaktian, loh sempat-sempat loh buka HP. Loh kalau yang bertugas mungkin mendokumentasi, saya nggak masalah. Tetapi problemnya adalah kita nggak serius dengan firman Allah. Kita nggak serius memuji Tuhan. Justru kita main HP. Yang lebih ngeri, satu kali saya sempat lihat ada yang main game di gereja. Tanpa disadari hubungan kita dengan Tuhan rusak. Dan ini fomofobia, nomofobia. Saudara itu sebabnya berbahaya sekali kalau kita gak memperhatikan bagian ini. Yang kedua, rusaknya hubungan kita dengan diri kita sendiri. Apa? Nah yang rusak ini adalah gagalnya kita menemukan citra diri. Gagalnya kita menemukan citra diri. Kenapa sih orang terus takut kehilangan dirinya di medsos? Kalau bisa itu eksis terus. Kemana orang bisa ngikuti kita? Dan beberapa, ya ini sebuah penelitian yang saya baca di buku-buku itu tentang fomofobia. Itu ternyata salah satunya adalah dia gak pengen orang lain lebih dari dia. Nah ini juga bahaya. Ini gagalnya kita kehilangan citra diri. Kita pengen eksis gitu loh. Kalau orang gak nge-like kita, waduh ada yang stres. Kalau gak di like, wah sudah tampil heboh gitu ya.
mukanya di make up, ya sini merah, sini biru kuning, kemudian tampil ngomong, bikin vlog. Kalau nggak ada yang ngasih jempol, jempolnya cuma titik. Loh, anak sing stres, saudara. Nah ini saya ingin memberitahu saudara, bukankah tanpa saudara sadari, saudara itu gagal menemukan citra diri di dalam Kristus. Itu sebabnya ini adalah ciri dari manusia lama. Mari kita bertobat, mari kita tinggalkan. Nanti saya akan sampaikan bagaimana cara mengatasinya. Saya akan bagian ini akan lebih cepat sedikit. Yang berikutnya, rusaknya hubungan kita dengan diri sendiri. Itu juga kelihatan dari hawa nafsu. Kita biarkan, kita serahkan diri kita. Padahal kita ini manusia baru loh di dalam Tuhan. Tapi kita serahkan diri kita. Sehingga HP, handphone, mobil pun itu menjadi Allah lain di dalam dunia. Kita mengejar yang gitu-gitu. Ya, rasanya kalau nggak ada pengakuan dari teman-teman kita di medsos, kita ini gagal total. Padahal tidak demikian. Saudara berharga di mata Tuhan. Kalau enggak, Yesus nggak mungkin mati bagi saudara. Saudara sebetulnya utuh di dalam Kristus. Ini citra diri kita di dalam Kristus. Jangan lupa saudara tetap orang berdosa. Dulu engkau orang berdosa, maksud saya begitu. Jangan lupakan itu. Bukan kita yang berharga. Ingat baik-baik ya. Bukan saya dan saudara memang berharga, bukan. Tetapi Allah melihat kita yang najis, yang kotor, yang jauh dari Tuhan berharga di matanya. Itu citra diri kita di hadapan Tuhan. Jadi mestinya kita cukup dengan Tuhan. Kita cukup dengan diri kita sendiri yang memiliki dan dimiliki oleh Kristus. Sehingga saudara gak perlu tergantung kepada eksisnya kita di medsos yang kita miliki. Yang ketiga adalah hubungan dengan sesama. Relasi kita dengan sesama. Lihat ya, mestinya kan medsos, HP itu untuk mendekatkan. Tuh, saya sudah nggak ada sih perusahaannya, Nokia. Kalau nggak salah, Nokia itu kata-katanya gini, connecting the people. Ya, connecting people. Jadi mengkoneksikan, merelasikan kita dengan yang lain. Nah ini cilaka, justru hubungan HP, medsos membuat kita jauh gitu loh. Bayangkan ya, sekarang ini semua pada fit call, kuliah online, pakai Zoom, ada yang pakai Hangout atau Google Classmate, ada yang pakai macam-macam. Tapi bayangkan ya, satu keluarga kakak adik nih, satu di kamar, satu main, fit call, bayangkan coba. Nah ini kan kacau. Lihat aja satu kali om pelayanan di satu kota di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian om karena itu masih Sabtu, selesai kebaktian, cari makan, om makan. Nggak mau diajak makan sama gerejanya, om nggak mau karena om pengen makan sama istri. Ya kita cuma berdua, lalu kita duduk di satu rumah makan yang kecil, tapi kelihatannya rame nih. Lalu datang satu keluarga, datang. Ya papa, mama, anaknya 3. Jadi satu meja. Saudara tahu apa yang terjadi? Yang membuat saya kaget sama istri saya. Sama istrinya om. Kaget tuh apa? Saudara-saudara. Yang ngeri. Itu semua pegang HP. Duduk makan bareng-bareng. Tapi semua ngurus semua dirinya. Saya khawatir, saya nggak mau nuduh yang jelek. Tapi saya mau nuduh yang baik. Jangan-jangan mereka itu semua chattingan semua, saling chatting di meja makan. Tapi gitu, yang dekat justru jadi jauh. Nah ini keliru. Rusaknya relasi kita dengan sesama. Kita perlu ungkapan orang lain, kita perlu menyenangkan orang lain, kita perlu ya melalui medsos, kita perlu. Dan ini bahaya, bukan hanya hawa nafsu, tetapi relasi saudara yang sejati di dalam Kristus tidak saudara dapati. Dan ini ciri manusia lama. Yang terakhir saya akan sampaikan secara singkat, secara cepat. Bagaimana kalau gitu berkemenangan atas homofobia dan nomofobia. Mari kita lihat di pasal yang keempat. Bagaimana kita mau berkemenangan. Hari ini saya pengen semua kaum muda dengarkan baik-baik. Engkau sebetulnya bisa menang atas homofobia. Jangan sampai ada yang begitu. Apalagi yang nomofobia, nggak pakai HP nggak bisa. Saudara, menyedihkan sekali. Hubunganmu dengan Allah rusak, hubunganmu dengan dirimu sendiri juga engkau gagal menemukan citra diri dan membiarkan dikuasai nafsu modernisme seperti itu. Yang parah relasi kita sebetulnya dengan sesama juga rusak.
Nah, bagaimana kalau gitu kita mengatasinya? Perhatikan ayat yang ke-19, ayat yang ke-19, 20, 21 sampai di ayat yang ke-24. Ya, sabar saya bacakan. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Lihat ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22 yuk kita baca sama-sama. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ini yang penting ayat 23, 24. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru, perhatikan, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Sudah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau gitu gimana supaya kita enggak fomophobia, supaya kita enggak nomophobia? Yang pertama ini, sadarilah bahwa di dalam Yesus Kristus saya dan saudara semua kaum muda adalah manusia baru. Yang setuju katakan amin. Yuk kita ngomong, saya manusia baru dalam Yesus. 1, 2, 3. Saya manusia baru dalam Yesus. Ya, ini kenyataannya. Perhatikan ayat 20. Kata tetapi kamu bukan demikian. Memang manusia lama itu jauh dari Allah, dikuasai nafsunya. Memang manusia lama itu pikirannya sia-sia, relasinya dengan Allah rusak, relasinya dengan dirinya sendiri rusak, dengan sesama juga rusak. Tetapi kamu, kata Paulus, kamu bukan demikian. Sesungguhnya ya, perhatikan saya semua ya, saya mau menekankan bagian ini karena banyak orang Kristen salah. Banyak orang Kristen berpikir gini, ayo kita jadi baru. Tidak, itu pemikiran yang salah. Saudara itu loh sudah baru. Kamu bukan demikian. Bukankah saudara di dalam Yesus Kristus yang percaya Tuhan Yesus, katakan amin. Jadi kalau saudara percaya Yesus, engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau manusia baru. Misalnya 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Bandingkan 2 Korintus 5 ayat 17. Atau saudara boleh membandingkan dengan Kolose 3. Nah ini menarik. Surat Efesus, ya saya mau cerita sedikit. Surat Efesus dengan surat Kolose itu isinya mirip. Isinya mirip. Jadi harusnya surat Kolose dan Efesus itu dibaca bersama. Saya mau bacakan ayat 9 dan 10 supaya cepat ya. Jangan lagi kamu saling mendustai. Perhatikan Kolose 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan, perhatikan, kamu telah menanggalkan manusia lama dan kelakuannya. Dan telah mengenakan, telahnya itu digarisbawahi. Artinya saudara sudah manusia baru. Saya tidak ingin panjang lebar menerangkan karena waktu saya juga mendesak. Yang penting ini, saudara itu manusia baru. Yuk kita ngomong sama-sama. Di dalam Yesus saya manusia baru. 1, 2, 3. Di dalam Yesus saya manusia baru. Amin. Nah kalau gitu, jika saudara manusia baru, jangan kelakuanmu manusia lama. Tinggalkan nomofobia, tinggalkan fomophobia. Kenapa? Karena saudara baru. Wong manusia baru kok kelakuannya masih lama. Saudara-saudara, itu yang perlu kita ingat terus. Itu yang perlu kita ingatkan diri kita. Saya ini ciptaan baru loh. Saya ini manusia baru loh. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ya. Kita bukan lagi manusia lama, kita manusia baru kok. Sebetulnya nggak pantas nggak pantas kita membiarkan diri kita terikat kepada fomophobia atau nomophobia. Karena saudara, saya ingatkan lagi, saudara adalah manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, supaya cepat. Yang kedua, saudara di ayat yang sudah kita baca, di ayat yang 20. Sebentar, ayat yang ke-22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Jadi yang kedua, gimana sih caranya? Tidak ada cara lain kecuali saudara tanggalkan perbuatan manusia lama. Tidak ada cara lain, jangan kompromi dengan fomophobia dan nomophobia. Saudara Paulus menegaskan sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, mari kita tanggalkan.
salah duanya bukan salah satunya adalah menanggalkan fomophobia dan nomophobia. Gimana Om caranya? Ambil langkah radikal. Hari ini, malam ini, kalau saudara dengarkan firman Allah, ambil langkah. Tuhan, aku mau berubah. Ini loh hidupku Tuhan, kuserahkan kepadamu. Aku mau diubah oleh kuasamu. Kita memang gak bisa melawan kuasa dosa, tapi Tuhan yang di dalam kita memampukan kita melawannya. Saudara, karena saudara adalah ciptaan baru. Nah itu sebabnya saudara-saudara ambil langkah radikal. Coba sekali-sekali pagi-pagi, bukan sekali-sekali, mulai besok pagi-pagi buka Alkitab, baca 1 ayat, 2 ayat, baca 1 perikop, doa singkat, tidak masalah. Tapi kita mulai belajar menanggalkan fomophobia dan nomophobia. Saudara, kita harus ambil langkah radikal. Dan saya berdoa Roh Kudus menolong saudara. Saudara harus mulai belajar. Seminggu ini misalnya gak tampil, gak eksis. Coba ya, kadang-kadang orang itu pengen eksis saja gitu. Ya, sekali-sekali kita ambil waktu, tunjuk, kita belajar, lihat. Betul gak ya saya fomophobia? Cobalah. Gak usah buka medsos sama sekali. 1 hari aja. Gak usah 1 hari. Setengah hari aja. Oh sudah Om. Kapan? Ya waktu tidur. Ya iya oleh waktu tidur. Tapi setengah hari saja coba. Ambil langkah radikal. Kalau saudara-saudara terkena fomophobia, nomophobia. Ambil langkah yang radikal. Bertobat. Tanggalkan manusia lama. Yang ketiga, yang terakhir. Kenakanlah perbuatan manusia baru di dalam Tuhan Yesus. Di ayat 23 dan sampai ayat yang ke-32. Makanya saudara lihat di ayat 25. Karena itu buanglah. Loh, ada yang perlu ditanggalkan, tapi ada yang perlu dikenakan. Buanglah dusta, kemudian kenakan berkata benar. Itu ayat 25 sampai ayat 32 mengatakan begitu secara bergantian. Buanglah marah, diganti pemaaf. Buanglah mencuri milik orang lain, tapi kerjalah keras. Jadi saudara, mari kita lepaskan, tanggalkanlah fomophobia, nomophobia. Yang ketiga, mari kita kenakan yang positif. Mari kita kenakan perbuatan manusia yang baru. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 9-10, manusia baru yang terus menerus diperbarui. Saya sampaikan, apa yang engkau tanam akan tumbuh. Kalau kita tanam karakter Kristus, kita tanam yang baik, kita tanam relasi kita dengan medsos, dengan HP yang tepat sesuai firman Allah, itu akan tumbuh yang baik. Ya, mari saya akhiri dengan beberapa hal praktis yang penting. Bagaimana mengenakan manusia baru ini. Yang pertama, bangunlah persekutuan dengan Tuhan. Yuk, mulai hari ini kita bangun persekutuan dengan Tuhan. Gimana Om? Gampang, saya kasih contoh, saat teduh. Yang gak punya saat teduh, memiliki saat teduh. Baca Alkitab, doa, handphonenya disingkirno. Ya, ini ndak dengar firman Tuhan sambil main game. Ya, repot. Ya, itu bukan itu. Tapi kita baca Alkitab, kita taruh handphone kita. Saya percaya, saudara, semua anak muda di gereja ini, dengarkan baik-baik, semua punya Alkitab di HP-nya. Yang setuju ngomong setuju. Tapi yang paling sering dibuka bukan Alkitabnya. Setuju enggak ini? 1 hari belum tentu sekali. Serius, 1 hari belum tentu sekali. Nah sekarang kita tanamkan, kita coba saat teduh yang ajak. Tiap hari di kantor bukalah Amsal, pasal 1 ayat 1, besok pasal 1 ayat 2. Lu gitu loh. Bukaan Alkitabnya. Ibadah yang serius, contoh. Bangun persekutuan dengan Allah, ibadah yang serius, gak seperti biasa, nyanyi-nyanyi yang sungguh-sungguh, dengar firman yang sungguh-sungguh. Sehingga kita ini serius, HP-nya matikan. Nah saya menyarankan sih bawa Alkitab ketimbang bawa HP. Ya susah ya sekarang ya, bawa Alkitab keberatan Om. Ya sudahlah ya, susah ngomongnya ya. Semua pendetanya juga bawa HP kadang-kadang ya. Nah mestinya Alkitab, sehingga kita ini adalah, ini penting ini. Jangan mau terganggu dengan HP. Cobalah dalam ibadah. Mari. Ini beberapa hal yang penting. Bangunlah persekutuan dengan Allah. Dan saya memberikan tips-tips yang sederhana. Yang berikutnya yang kedua. Bangunlah kesadaran diri kita terus. Saya ciptaan baru di dalam Yesus. Ingat citra saudara. Saudara sudah ditebus oleh Kristus. Engkau ciptaan baru. Berharga di mata Tuhan. Tidak penting sih kita tampil. Tidak penting sih dunia kenal saya.
Tidak terlalu penting. Yang penting Yesus mengasihi saudara, dia sudah mati bagi engkau di atas kayu salib. Ingat baik-baik. Yang ketiga, yang terakhir, bangun relasi yang benar dong. Ayo kaum muda yang dikasihi Tuhan, kita kumpul dengan teman-teman, lebih penting. Yang real kita tingkatkan yang nyata ketimbang yang maya. Kita kalau bisa ke rumah teman, kunjungan, doa bersama, ibadah, persekutuan, doa. Bangun relasi yang benar, lebih baik yang nyata ketimbang yang maya. Jangan dibalik. Oke, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biar lewat firman Tuhan ini jangan lupa, mari kita sadari saya manusia baru. Yang kedua, tanggalkanlah. Kalau ada homofobia, nomofobia, siapapun kau, hari ini ambil langkah untuk tanggalkan oleh kekuatan Roh Kudus dan firman-Nya. Yang terakhir, ayo kita kenakan yang baru. Kelakuan manusia baru. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Sadari diri citra kita ini cukup karena Kristus mengasihi kita. Cukup dengan Kristus, bukan dengan medsos. Lalu yang terakhir, mari kita bangun relasi yang intim. Baik dengan keluarga, papa mama ngomong, kakak adik, kemudian teman-teman segereja. Tingkatkan gitu loh, relasi yang real, bukan yang maya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian, aku milikmu, ku berserah kepadamu. Ya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Aku milikmu, ku berserah kepadamu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan kita. Kita menyadari kita miliknya Tuhan. Kita ciptaan baru, manusia baru di dalam Kristus. Katakan, aku milikmu, ku berserah kepadamu. Aku milikmu, ku berserah kepadamu seluruh hidupku, seluruh hidupku. Kau genggam dalam tanganmu, kau genggam dengan tanganmu. Ini hatiku, ini hatiku, hanya ini jiwaku, ini jiwaku, hanya bagimu, hanya bagimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku di atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Mari bersama-sama kita nyanyikan dari awal. Katakan, Tuhan aku milikmu, aku milikmu, ku berserah kepadamu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku, seluruh hidupku, kau genggam dalam tanganmu. Katakan, ini hatiku, ini hatiku, hanya untukmu, hanya untukmu. Ini jiwaku, ini jiwaku, hanya bagimu, hanya bagimu.
katakan sama-sama. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku di atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku di atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu selamanya. Saya memilih lagu ini saudara-saudara karena saya ingin mengingatkan semua kaum muda bahwa hidup kita ini sudah ditebus oleh Kristus. Engkau adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Mari kita bawa di atas mezbahnya. Ya, kita mau radikal ngambil, saudara, kita mau tidak diperbudak oleh HP, oleh medsos, tapi justru melaluinya kita mau memuliakan Tuhan. Kita akan nyanyikan refrennya, Tuhan kau Allahku. Yang mau berdoa bersama saya, angkat tangan kananmu. Yang mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, yang mau ngomong, Tuhan aku ciptaan barumu, aku cukup di dalam Engkau, Engkau cukup bagiku. Angkat tangan kananmu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku di atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku. Mari semua memuji Tuhan. Di rumah saudara dalam ibadah ini memuji Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan. Amin Tuhan. Selalu ku bawa hidupku Tuhan di atas mezbahmu. Amin Bapa. Tak henti Amin Tuhan. setiap langkahku. Ku kan mengikutimu selamanya. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk semua yang beribadah bersama-sama Tuhan. Engkau lawat, Engkau menjamah oleh kebenaran firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Engkau yang paling tahu siapa kami, kondisi kami. Kalau ada di antara kami yang terikat dengan mobile phone, yang terikat dengan medsos, hari ini Tuhan kami mengambil langkah yang sungguh-sungguh. Kami menyadari kami ciptaan baru, manusia baru di dalam Kristus. Kami mau memberikan hidup kami, menyerahkan hati kami untuk Engkau, bukan untuk medsos, bukan untuk HP, bukan untuk yang lain. Tetapi kami memberikan diri kami di atas mezbah-Mu Tuhan, untuk mengasihi Engkau, melayani Engkau. Tuhan tolong jamah, supaya setiap anak-anak menyadari bahwa kami semua ciptaan baru. Kami semua berharga di mata Tuhan. Kami berharga bukan karena medsos atau orang-orang memberi penghargaan kepada kami, tetapi karena Engkau Tuhan Yesus, Engkau Bapa mengasihi kami, menghargai kami dengan memberikan Yesus Kristus Putra-Mu mati bagi kami. Betapa ajaibnya kasih-Mu atas kami. Berkati semua yang mendengarkan firman Allah. Biar Roh Kudus terus menjamah dan mengubahkan hidup kami semakin memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita semua. Biarlah kita boleh memberkati teman-teman di sekitar kita juga oleh firman yang sudah kita dengar. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Untuk ibadah minggu depan, kembali kita dapat mengikuti ibadah online melalui YouTube channel kita di DTK GKGA atau
GPT Kristus Gembala pukul setengah 6 sore hari Sabtu 23 Mei 2020 dengan tema Social Distancing yang akan dibawakan oleh Bapak Diki Angkoso. Bagi teman-teman yang merasa terberkati melalui ibadah kaum muda ini dan rindu untuk menyalurkan persembahan, dapat teman-teman transfer di rekening atas nama Laurencia Bernadette Yokung di nomor 8630367949. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk memberkati kita dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur bisa beribadah bersama-sama di tengah kondisi yang seperti ini. Tetapi kami mau rindu Tuhan memberi yang terbaik bagi Engkau. Kiranya ibadah kami hari ini memuliakan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Dan membawa berkat bagi semua kaum muda yang beribadah bersama-sama. Kami berdoa bersatu hati dan bersyukur untuk saudara kami Bilion Abraham yang tanggal 13 Mei berulang tahun. Kami berdoa Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus turun atas saudara Bilion, diberkati dengan kesehatan, panjang umur, dan apa yang dikerjakan Engkau buat berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang setia kepada Engkau, mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup yang dianugerahkan oleh Engkau. Terima kasih dalam surga, berkati saudara kami Bilion Abraham. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami, khususnya ibadah di Youth Duta Tenuruna Kristus. Kiranya Tuhan teruskan anugerah-Mu. Setiap kali ibadah Engkau hadir dan memberkati. Dan semua anak-anak-Mu bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Kami akhiri ibadah kami pada kesempatan hari ini. Berkati semua yang melayani di dalam ibadah ini. Tidak satu pun yang Tuhan lewatkan. Terima kasih Tuhan. Kaum muda yang dikasih Tuhan, kedangan tangan saudara, angkat hati saudara. Terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, mempelai pria surga. Dan terimalah penyertaan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus. Beserta dengan segala berkat yang dianugerahkan Tuhan. Mulai dari malam hari ini, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Membawa kita dalam kemuliaannya dari kekal sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Allah Tritunggal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.